Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Maulida dengan NRP 50012211041. Jadi, tujuan saya kali ini yaitu saya ingin mempresentasikan mengenai EAS metode inversi dengan dosen pengampu Bapak Saifuddin. Nah, pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan mengenai tiga metode, yaitu metode Monte Carlo, metode Simulated Annealing, dan metode Genetic Algorithm. Nah, untuk metode Monte Carlo sendiri, yaitu suatu metode di mana atau disebut dengan eksperimen Monte Carlo dengan kelas umum algoritma sendiri di fisika komputasi yang mengandalkan pengambilan sampel acak berulang untuk memperoleh hasil numerik. Dan konsep yang mendasarinya yaitu menggunakan konsep acak untuk memecahkan masalah yang mungkin bersifat deterministik. Nah, sedangkan untuk metode simulated annealing yaitu metode yang dikembangkan berdasarkan ide dari mekanisme perilaku pendinginan atau proses kristalisasi material panas itu dalam material. Nah, algoritma simulated annealing yaitu peningkatan iteratif yang untuk memperbaiki solusi yang dihasilkan oleh teknik-teknik penjadwalan heuristik. Sedangkan metode genetik algoritma atau algoritma genetik yaitu algoritma pencarian solusi dengan berdasarkan mekanisme seleksi, di mana algoritma ini mengacu pada semua metode pencarian solusi. Nah, pada case kali ini, pada soal EAS inversi diberikan soal bahwa diperoleh hasil pengukuran anomali graviti residual lokal yang terukur sepanjang titik XI, seperti gambar 1 yang mana bisa dilihat pada file txt. Nah, pada gambar di sini terdapat gambar grafik yang dimana sumbu Y sebagai grafik gravity anomali dan sumbu X sebagai X atau data pengukuran gravity anomali. Nah, di sini saya diminta untuk menyelesaikan permasalahan mencari nilai parameter A, H, dan D, serta juga mencari nilai Q dan solusi gravity anomali menggunakan metode yang pertama yaitu metode Monte Carlo, kemudian diberikan penjelasan, kemudian selanjutnya dilanjut dengan metode Simulated Annealing atau SA, dan diberikan penjelasan dan genetic algorithm, dan selanjutnya diberikan penjelasan. Jadi untuk metode Monte Carlo sendiri, di sini saya sudah melampirkan penjelasan mengenai parameter yang saya gunakan, yaitu parameter menggunakan 5 parameter, di mana inisial modelnya A saya menggunakan 325 dan H menggunakan 6, kemudian mu menggunakan 0,8 dan D 38 dan Q yaitu 1. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 210 sekian, 5, sekian, 0,8, 38,0, 0,9, di mana hasilnya yang tidak begitu jauh, mungkin hanya satu yang terlihat jauh terletak pada inisial model parameter A. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan melalui MATLAB. Baik, untuk metode pertama, sambil menunggu share screen saya terlihat, yaitu metode Monte Carlo. Jadi untuk metode Monte Carlo di bagian gravity ini, saya menggunakan beberapa parameter yang dimana bisa dilihat menggunakan model parameter asli atau M-true-nya menggunakan 325, 6, 0,8, 38, dan 1. Nah, ini saya menggunakan inisiasi juga di mana min ya, Mi1 minsnya yaitu menggunakan 200, M2 minnya menggunakan 4,5, M3 minnya 0, dan M4 minnya 30, dan M5 minnya 0,5. Nah, itu untuk parameternya. Nah, untuk pembuktiannya sebagai berikut. Jadi, ini merupakan solusi tebakan ya. Jadi nantinya ketika di run akan keluar 3 grafik yang mana bisa dilihat. Nah, ini merupakan grafik error, figure 1,
Kemudian, sebentar masih loading. Nah, ini keluar juga figure 2 dan keluar juga figure 3. Di mana yang warna merah merupakan putus-putus ini menunjukkan data perhitungan, sedangkan warna biru menunjukkan data observasi atau data sebenarnya, dan garis warna merah yang tidak putus-putus menunjukkan data estimasinya. Nah, ini menunjukkan iterasinya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai metode Monte Carlo dalam proses inversi, berguna terutama sebagai ketika solusi analitik dari suatu permasalahan tidak tersedia atau ketika terdapat ketidakpastian signifikan dalam parameter yang ingin diestimasi. Dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak dan model awal, metode Monte Carlo ini mampu memberikan pendekatan yang andal untuk menyelesaikan permasalahan inversi. Sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan tingkat kesalahan yang rendah. Seperti yang saya jelaskan tadi pada hasil saya menunjukkan pada ini ya si model A saja yang agak terlihat lebih jauh daripada M-true-nya. Hasil yang diperoleh menunjukkan tingkat kesalahan yang rendah, yaitu sebesar 17,37%. Berdasarkan hasil pemodelan anomali diperkirakan memiliki amplitudo sebesar 210 sekian pada kedalaman 5,08 meter dan berada pada posisi horizontal sejauh 38 meter, dan adapun nilai koefisien mu dan q-nya yaitu dengan estimasi masing-masing adalah 0,8 dan 0,9. Dengan demikian, kemungkinan besar anomali yang terdeteksi berbentuk silinder horizontal yang memanjang, yang mana hasilnya dapat diperoleh seperti berikut. Nah, pada gambar grafik 3 ini menyajikan mengenai representasi data anomali gravitasi yang diekspresikan dalam unit milikal atau mkal sebagai fungsi dari jarak yang diukur dalam meter. Data anomali gravitasi sintesis yang bebas dari gangguan noise ditampilkan melalui titik-titik warna biru. Sedangkan kurva berwarna merah mempresentasikan solusi permodelan yang diturunkan dari datasheet. Nah, karakteristik utama yang terlihat adalah adanya nilai puncak anomali, di mana nilai puncak anomali berada posisi 40 meter, yang mengimplikasikan bahwa keberadaan eh, variasi kontras densitas material di zona bawah permukaan pada koordinat tersebut. Kemudian korelasi yang ditunjukkan antara solusi model representasi garis merah dengan data sintesis representasi titik biru memperlihatkan tingkat kesesuaian yang sangat tinggi, mengonfirmasi validitas dan akurasi model yang digunakan dalam menginterpretasikan karakteristik anomali gravitasi yang dapat diamati. Kemudian di gambar 2 juga dijelaskan mengenai eh, evolusi nilai parameter sepanjang proses iterasi dalam tahapan optimasi atau pemodelan. Nah, visualisasi terdiri dari 5 diagram terpisah yang masing-masing mengilustrasikan dinamika parameter K yang berindikasikan mkal, kemudian parameter D, meter, H dan meter, dan mu yaitu derajat, dan Q yaitu tanpa dimensi, sebagai fungsi dari jumlah iterasi yang dilakukan. Nah, mengenai representasi grafis menggunakan garis berwarna hitam untuk menggambarkan trajektori nilai parameter pada setiap tahap iterasi. Sementara garis berwarna merah berfungsi sebagai indikator nilai target atau acuan yang hendak dicapai untuk masing-masing parameter. Pola yang teramati menunjukkan bahwa pada fase awal iterasi, nilai parameter cenderung mengalami osilasi atau ketidakstabilan. Namun, seiring dengan progres iterasi, terjadi stabilisasi nilai parameter yang secara bertahap mengarah dan mendekati garis referensi merah. Fenomena ini mengindikasikan terjadinya proses konvergensi model yang bergerak menuju solusi optimal. Variabilitas pada tahap awal serta deviasi nilai parameter dari referensi dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi dari kesalahan komputasi atau fase adaptasi model dalam mencari konfigurasi parameter yang paling sesuai. Nah, itu mengenai penjelasan metode Monte Carlo, di mana parameter yang saya gunakan pada run saat ini memang beda dengan yang hasil yang di sini.
Saya emang mencoba untuk menggunakan angka yang berbeda. Jadi hasilnya ketika di sini 325 menunjukkan A-nya dan hasilnya menunjukkan 210 sekian. Sedangkan di sini juga sebenarnya nggak jauh beda. Yang mana eh, saya bisa membuktikan bahwa metode ini itu sebenarnya M true dengan MS-nya itu nggak sebegitu jauh. Contohnya saja di sini M true-nya 325, MS-nya 215. Kemudian ini 6, ini 6,27. Di mana solusi ini mendekati 38, 37, dan 1, 0,9. Kalau dibulatkan juga mendekati angka yang sebenarnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai metode simulated annealing. Nah, untuk metode simulated analysis sendiri, saya menggunakan 5 parameter, yaitu parameter yang sama, 325, 6, 0,8, 38, dan 1. Di mana di sini terdapat hasil, yaitu A-nya bernilai 231,8, hanya bernilai 4,9, mu-nya 0,3, D-nya 34,7, dan Q-nya 0,91. 0,9, di mana errornya sebesar 21,39%. Nah, untuk pembuktian rannya sebagai berikut, di mana saya juga menaruh parameter yang berbeda. Sebentar. Sekarang simulated annealing. Jadi ini bisa dilihat ya mengenai MT-nya yaitu 325, 6, 0,8, 38, dan 1. Jadi untuk di simulated analysis sendiri mengeluarkan 3 figure. Nah, untuk figure pertama yaitu menyatakan bahwa ini error atau iterasi juga bisa dikatakan iterasi. Kemudian figure 2 menyatakan banyak iterasi yang sama seperti tadi dan figure 3 yang ini menyatakan bahwa gravity anomali atau grafik anomali. Di mana di sini yang data biru atau garis-garis biru bulat-bulat ini menunjukkan data observasi atau data sebenarnya dan merah itu menunjukkan data prediksi. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Untuk menentukan parameter atau model yang akan diinversi, menentukan nilai batas, memilih solusi awal dari nilai parameter, menghitung nilai fungsi atau error untuk solusi awal, mengubah nilai parameter untuk iterasi selanjutnya, membandingkan nilai fungsi objektif iterasi sebelumnya dengan iterasi selanjutnya. Apabila iterasi selanjutnya lebih buruk, maka digunakan untuk menghindari terjebak di lokal minimum, sehingga akan dihasilkan solusi terbaik dalam seluruh proses. Pemilihan parameter dan penyesuaian model awal serta model akhir akan berdampak besar nantinya pada hasil algoritma. Algoritma ini memiliki peluang untuk menemukan solusi global terutama pada masalah kompleks, namun dapat juga terjebak dalam lokal minimum. Nilai error yang dihasilkan yaitu 21,39%, di mana setelah merunning data didapatkan perkiraan anomali memiliki nilai amplitudo sebesar 231,8 di kedalaman 4,9 meter dengan posisi berada pada 34,7 meter dan koefisien mu-nya dan Q-nya yaitu yang dihasilkan adalah 0,3 dan 0,9. Sehingga dapat diperkirakan terdapat anomali berbentuk silinder horizontal. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat seperti yang gambar tadi. Ini merupakan hasil running metode simulated annealing. Nah, untuk kurva hasil penyesuaian fitting yang diperoleh melalui proses inversi atau inversi dengan mengaplikasikan algoritma simulated annealing sendiri memperlihatkan bahwa koherensi yang signifikan antara data pengamatan lapangan dan data hasil komputasi anomali gravitasi. Nah, untuk representasi data pengamatan anomali gravitasi ditampilkan melalui titik berwarna biru yang diukur dalam satuan miligal atau mgal sebagai fungsi jarak dalam meter. Sementara kurva berwarna merah mempresentasikan output model komputasi yang dihasilkan dari prosedur inversi. Morfologi kurva mendemonstrasikan keberhasilan model dalam beradaptasi dengan karakteristik data pengamatan, khususnya pada region puncak anomali gravitasi yang terlokalisasi di sekitar posisi ini posisi 40 meter. Nah, tingkat kesesuaian yang tinggi antara dataset observasi dan hasil komputasi model ini mengonfirmasikan bahwa efisiensi data
dan reliabilitasnya metode simulated annealing dalam mengrekonstruksi pada distribusi anomali gravitasi. Meskipun demikian, terdapat deviasi minor pada beberapa titik pengukuran yang kemungkinan bersumber dari variabilitas inheren dalam data pengamatan atau limitasi struktural dari model yang digunakan dalam proses pemodelan. Nah, simulated annealing sendiri yaitu metode optimasi yang meniru proses pendinginan dalam metalurgi untuk mencari solusi optimal global dalam ruang pencarian kompleks. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode genetik algorithm. Nah, pada metode genetik algorithm sendiri, saya menaruh parameter yang sama, ada 5 parameter, 325, 6, 0,8, dan 38, dan 1, di mana hasilnya cukup mendekati, yaitu sekitar 320,1, 4,5, 0,2, 35, dan 0,9, di mana errornya sebesar 21,60%, di mana tampak pada ini parameternya terdapat perbedaan yang cukup signifikan atau cukup berbeda cukup jauh pada parameter nilai H, di mana nilai parameternya yaitu 6 dan hasil yang diperoleh yaitu 4,5. Untuk hasilnya, pembuktiannya sebagai berikut. Nah, pada genetik algoritma sendiri itu berbeda dari kita dua tadi, yaitu mengeluarkan 4 figur, di mana figur pertama menunjukkan iterasi, figur kedua yaitu menunjukkan error, figur ketiga yaitu gravity anomali, terdapat data perhitungan, data observasi, dan ini juga terdapat gravity anomali juga. Nah, untuk penjelasannya, pada genetik algorithm, initial random population adalah langkah pertama di mana sejumlah individu atau solusi potensial dihasilkan secara acak untuk membentuk populasi awal. Nah, setiap individu dalam populasi ini direpresentasikan oleh kromosom yang mengkodekan solusi dalam bentuk bit, angka, atau simbol. Grafik yang ditunjukkan menggambarkan berbagai solusi yang dihasilkan secara acak dan bagaimana mereka bervariasi dalam nilai gravitasi anomali terhadap X. Nah, dalam implementasi algoritma genetik atau genetik algoritma sendiri, tahapan inisialisasi dimulai dengan pembentukan populasi awal melalui proses pembangkitan acak, di mana sejumlah tertentu individu atau kandidat solusi dikreasikan secara stokastik untuk menyusun populasi genetik generasi pertama. Setiap entitas individu dalam populasi tersebut direpresentasikan melalui struktur kromosom yang berfungsi sebagai pengkode solusi dalam 4-bit bit numerik atau representasi simbol lainnya. Nah, visualisasi grafik yang disajikan mengilustrasikan spektrum solusi awal yang dibangkitkan secara random, beserta parameter anomali gravitasi terhadap sumbu X. Diversitas yang termanifestasi dalam populasi inisial ini memiliki signifikan krusial untuk menjamin cakupan komprehensif terhadap domain pencarian solusi. Nah, heterogenitas populasi awal memungkinkan GA untuk melakukan eksplorasi menyeluruh terhadap berbagai segmen ruang, sehingga mengoptimalkan probabilitas identifikasi solusi optimal melalui mekanisme evolusioner berupa operasi seleksi, penyilangan crossover, dan mutasi pada iterasi selanjutnya dalam siklus algoritma. Nah, di sini nilai fungsi objektif dihitung untuk setiap parameter, sehingga diperoleh proses nilai error sebesar 21,60% berdasarkan hasil pemodelan estimasi anomali menunjukkan nilai amplitudo sebesar 320 tadi. Kemudian ke dalamnya 4,5 dengan posisi horizontal 35 meter dan nilai koefisiensi masing-masing pada mu dan q yaitu 0,2 dan 0,9 yang mengindikasikan adanya anomali berbentuk silinder horizontal. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebenarnya untuk mencapai hasil terbaik tergantung kita menebak secara acak tadi, random.
dan eh, semua metode itu sebenarnya benar. Jadi nggak bisa dikatakan eh, kita menggunakan metode mana yang paling bagus, tergantung kita menaruh parameter-parameter tersebut. Nah, sekian penjelasan mengenai EAS metode inversi tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.